Selamat pagi pemirsa, publik bersyukur dan seakan sepakat dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang memecat Hashim Asyari dari Komisi Pemilihan Umum. Semua menganggukkan kepala tanda setuju atas putusan itu. Ada juga yang mensyukuri sikap tegas dan berani yang kali ini ditunjukkan DKPP hingga memberhentikan Hashim dari jajaran penyelenggara pemilu. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 6 Juli 2024 dengan tema Jangan Ada Hashim-Hashim Lain. Bersama saya Iqbal Himawan. Pagi ini juga telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisnawinata. Mbak Kania, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Ini agak tidak mengenakan ya topiknya pada pagi hari ini karena seorang pejabat Tapi publik. penting. Tapi penting untuk membangun kesadaran juga. Nanti kita akan bahas terkait dengan itu, namun ini masih ada kaitannya. Ada topik utama menjadi headline dalam Harian Media Indonesia yang bisa Anda simak hari ini dalam e-paper Media Indonesia. Pemirsa, yang pertama terkait dengan ciptakan pemilu ramah perempuan. Masih ada relevansinya. Pemilu yang ramah perempuan seperti apa Mbak maksudnya? Ada sejumlah aktivis perempuan gitu ya dalam koalisi masyarakat peduli keterwakilan perempuan terutama yang kemudian bisa dikutip di sini yang mendesak buntut dari kasus yang kemudian kita dengar bersama-sama yang menimpa Ketua KPU Hashim Asyari bahwa ke depan perlu dibentuk pedoman penanganan kekerasan berbasis gender begitu ya karena secara kelembagaan KPU harusnya berbenah diri gitu menghadapi terutama Pilkada 2024 dan kemudian juga ada beberapa pembelajaran yang bisa diambil begitu ya dari kasus ini bahwa pelaku kekerasan berbasis gender dalam lingkup pemilu itu harus diberi sanksi terberat begitu ya. Nah ini yang kemudian harus ditindaklanjuti juga dengan pembenahan secara kelembagaan. Maka pedoman itu kemudian dibutuhkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali terutama dalam lingkungan penyelenggaraan pemilu. Dan kemudian yang juga perlu garis bawahi yang juga kemudian disampaikan dalam artikel ini adalah soal kepemimpinan kolektif kolegial penyelenggara pemilu yang harusnya mampu menjadi basis kontrol sesama kolega demi mencegah pelanggaran yang terus berulang ke depannya begitu. Karena ada yang mengatakan bahwa besar kemungkinan sistem kerja kolektif kolegial dan kontrol antar anggota tidak berjalan di kelembagaan KPU. Ini yang kemudian membuat pelanggaran etika terbiarkan dan leluasa terjadi. Kemudian juga ada beberapa data begitu ya yang diungkapkan misalnya dari Direktur Eksekutif Negrit Hadar Nafis Guma yang mengungkapkan bahwa kasus-kasus ini mulainya itu dari pelecehan, intimidasi, diskriminasi, narasi seksis, kekerasan fisik hingga kekerasan seksual di ranah privat maupun publik dan pada kenyataannya kasus-kasus yang terungkap ini bukan hanya kasus yang menimpa Ketua KPU. Jadi ketika dilihat datanya dari tahun ke tahun kekerasan seksual di lingkungan penyelenggaraan pemilu ini semakin meningkat begitu ya. Nanti mungkin akan kita bisa ulas lebih jauh begitu. Tapi pada dasarnya ada berdasarkan studi yang dirilis Kalyana Mitra pada 24 Juni lalu yang mengatakan bahwa akar dari kekerasan berbasis gender dalam pemilu 2024 ialah adanya ideologi patriarki dan norma gender, stereotipe gender, ketimpangan relasi kekuasaan dan lain sebagainya. Untuk selengkapnya artikel ini mungkin perlu dibaca. Betul, nanti karena angkanya juga terus meningkat itu yang menimbulkan keprihatinan. Saat ini proses etik sudah berlangsung, sanksi sudah dikeluarkan oleh DKPP. Selanjutnya akan ada pertanyaan soal proses hukum. Nah, proses hukum ini juga Mbak yang publik mendesak agar dilanjutkan kepada kasus peretas PDN. Jadi banyak yang menganggap bahwa Dirjen mundur saja tidak cukup. Jadi apa yang harus dilakukan, Mbak Kania? Yang perlu dilakukan adalah audit. Audit yang itu terpenting yang disampaikan ya, paling tidak dari beberapa pengamat yang diwawancara yang mengatakan bahwa audit itu penting untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi akar permasalahannya. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau untuk sekelas Samuel yang juga ada Dirjen Aptika di Kominfo mengundurkan diri, dia sebenarnya adalah orang abji begitu ya. Berarti ada tata kelola dan sistem di internal yang sangat rumit atau birokratis gitu menyebabkan seorang Samuel pun seperti tidak bisa kecolongan dikatakan seperti itu ya. Jadi dia mengkritisi mengatakan bahwa proses pengadaan PDN ini juga harus diaudit gitu untuk melihat di mana masalahnya, kemudian juga penyebabnya apa dan kemudian dieliminasi. Karena ujung-ujungnya memang apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa keamanan data-data kita ini selalu bisa terjaga gitu, konsisten terjaga dan itu harus diketahui dengan tata cara diaudit terlebih dahulu gitu apa sebenarnya yang menjadi masalahnya. Dan desakan lain juga adalah yang bertanggung jawab dianggap bertanggung jawab Menkominfo dalam hal ini petisi sudah ditandatangani oleh belasan ribu orang. Nanti kita akan lihat ya bagaimana proses hukum dari kenapa ya karena menteri adalah penanggung jawab anggaran gitu ya.
APBN itu kan kemudian dibentuk karena adanya anggaran gitu. Nah, penanggung jawab di kementerian itu adalah menteri. Maka diharapkan kemudian menterinya yang harus bertanggung jawab, bukan dirjennya begitu ya. Tapi kan ya kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Oke, termasuk proses auditnya nanti kita akan lihat. Dan itulah menjadi topik utama dalam headline media Indonesia. Namun yang kita angkat kali ini yang kita harapkan juga menjadi pembelajaran adalah jangan ada Hashim-Hashim yang lain terkait dengan kasus yang menjerat ketua KPU yang bukan kali ini saja, bahkan kalau berdasarkan data, beberapa kali lolos dan beberapa kali juga diberikan sanksi peringatan terakhir. Sanksi peringatan terakhir tapi beberapa kali itu aja kan agak nggak masuk logika ya. Jadi gimana Mbak, apa yang bisa dipelajari dari kasus ini? Kenapa diangkat oleh media Indonesia? Kenapa? Ya kayaknya tidak ada habis-habisnya ya kita mengangkat kasus ini. Pertama ya karena jenis kasusnya yaitu asusila. Yang kedua ya karena menimpa ketua lembaga yang seharusnya menjadi manusia paling terhormat, begitu yang harus bisa menjaga kehormatan lembaganya, tetapi juga kehormatan dari penyelenggaraan pemilu. Ini nggak main-main begitu ya. Karena itu menjadi tanggung jawab dari lembaganya. Nah, ketika kita mendengar fakta-fakta di persidangan yang terungkap di DKPP ya, kemudian kita menyadari atau bukan menyadari tapi menyetujui bahwa sanksi terberat yang memang harus dijatuhkan terhadap ketua KPU gitu. Dari sudut pandang korban ini tentunya sesuatu yang tidak mudah gitu untuk diungkapkan, apalagi ditengarai ada relasi kuasa yang menjadi penyebabnya. Di mana pihak bawahan tidak kuasa begitu untuk menahan apapun yang diminta begitu oleh pihak yang lebih dominan begitu. Nah, dengan berbagai alasan ya pelecehan itu pun kemudian tidak terelakkan, memang bukan barang baru juga karena ternyata banyak kasus begitu di lingkungan penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun itu ternyata kasusnya juga meningkat begitu. Apakah kemudian karena laporannya atau korbannya juga semakin berani untuk bersuara sehingga laporannya juga semakin banyak. Tapi bisa dikatakan bahwa pengungkapan dari kasus ini hanya setitik dari puncak gunung es. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ke depan? Tentunya kita berharap bahwa pengungkapan kasus ini bisa membuktikan bahwa relasi kuasa itu adalah fata morgana yang bisa ditekuk jika korban bersuara. Jadi masih ada hukum di atas segalanya. Itu yang ingin kita garis bawahi. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita saksikan inilah jangan ada Hashim-Hashim lain dalam editorial media Indonesia kali ini. Jangan ada Hashim-Hashim lain. Publik bersyukur dan seakan sepakat dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang memecat Hashim Asyari dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Semua menganggukkan kepala tanda setuju atas putusan itu. Ada juga yang mensyukuri sikap tegas dan berani yang kali ini ditunjukkan DKPP hingga memberhentikan Hashim dari jajaran penyelenggara pemilu. Sikap setuju itu makin bulat setelah melihat kerapnya beda sikap dan omongan Hashim. Ucapan dan perilakunya berada di dua kutub magnet yang tidak mungkin bertemu. Salah satunya saat dia menjadi khotib sholat Idul Adha 1445 di Semarang beberapa waktu lalu. Di hadapan Presiden Joko Widodo, Hashim mengungkapkan Idul Adha ialah momentum pengingat untuk menyembelih sifat kebinatangan. Padahal di saat yang sama, proses pengusutan dugaan asusila Hashim, salah satu sifat yang dikritiknya sendiri di DKPP sedang berjalan. Status sosial dan latar belakang pendidikan juga tidak mencerminkan perilakunya. Hashim secara pendidikan mengantongi gelar doktoral, berlatar belakang aktivis ormas keagamaan, kaya akan aktivitas di kepemiluan, bahkan menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Semarang, Jawa Tengah. Semua itu seakan tidak mampu mencegah sikap dan perilaku mesumnya. Hashim sebenarnya sudah bolak-balik disidang oleh DKPP. Salah satunya bahkan juga terkait laporan pelecehan seksual. Hanya Hashim berulang kali lolos dari sanksi pemberhentian dan hanya mengantongi beberapa kali sanksi peringatan keras terakhir. Tragisnya, perilaku yang merendahkan perempuan di lingkungan penyelenggara pemilu tidak hanya dimonopoli Hashim. Sepanjang 2017 sampai 2023, DKPP telah menangani 25 laporan kasus kekerasan seksual.
terlapornya terdiri dari 9 anggota Bawaslu di daerah, 14 anggota KPU di daerah, serta 1 sekretariat Bawaslu Kabupaten. Pada periode itu, DKPP mengeluarkan putusan pemberhentian tetap terhadap 21 terlapor dan 4 mendapatkan peringatan keras. Adapun sepanjang kepemimpinan KPU periode 2022-2027, DKPP menerima 4 laporan kasus asusila dengan terlapor Ketua KPU, anggota KPU, dan 2 staf KPU. Dari 4 laporan DKPP mengeluarkan 3 pemberhentian dan 1 peringatan terakhir. Salah satunya adalah Hashim. Dari pola tersebut, tampak pola relasi kuasa dalam tindakan pelecehan. Di satu sisi, ada pihak yang merasa berkuasa dan di pihak lain ada yang berposisi sebagai bawahan. Hashim dan pelaku lain merasa sebagai pemilik kuasa dan superioritas. Karena itu, mereka dengan mudah melakukan tindakan asusila dengan melibatkan urusan pekerjaan atau profesionalitas pekerjaan. Dalam pola relasi kuasa tersebut, bawahan dibuat merasa karir mereka terancam bila tidak mau memenuhi syarat, rayuan atau godaan para atasan. Sebaliknya, karir mereka dijanjikan aman bila mengikuti kemauan atasan. Maka tidak mengherankan bila banyak kasus kekerasan dan pelecehan seksual banyak yang tidak terungkap. Apalagi bila jarak kuasa antara pelaku dan korban amat tebal. Seorang yang merasa memiliki posisi terlalu jauh di bawah ketimbang pelaku cenderung semakin takut dan ragu untuk mengungkapkan kasusnya. Karena itu, pengungkapan kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual seperti dalam kasus Hashim diyakini hanyalah setitik dari puncak gunung es. Tidak banyak orang berani muncul ke permukaan, masih banyak kasus yang tersimpan. Pola dan perilaku kekerasan seksual sejatinya bukan barang baru. Banyak kasus kekerasan dan pelecehan perempuan dilakukan dengan pendekatan relasi kuasa. Baik kasus di kalangan pekerja informal, lingkungan keluarga, buruh, maupun kalangan profesional. Hubungan kuasa juga tidak mesti berlangsung dikala pelaku dan korban berada di lingkungan kerja yang sama. Sebab kuasa akan hadir di saat ada relasi. Namun arogansi dan dominasi kekuasaan itu akan terpatahkan ketika korban berani angkat suara, ketika korban menolak untuk bertekuk lutut di bawah pelaku. Karena sejatinya relasi kuasa itu hanyalah fata morgana. Arogansi dan dominasi pelaku juga tidak nyata. Kekuasaan pelaku sebenarnya masih jauh di bawah kekuasaan hukum. Maka siapapun yang merasa menjadi korban tak perlu takut bersuara. Korban jangan ragu membuka perilaku bejat yang berlangsung. Yakinlah Anda tidak sendirian. Jangan ada Hashim lain, itulah topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Kami akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial Media Indonesia kali ini, pemirsa, kita membahas jangan ada Hashim lain. Untuk membahasnya kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan dosen pemilu FHUI Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Iqbal, Mbak Kania. Mbak Titi, ini sanksi sudah dijatuhkan, tentunya ini selain juga membangun kesadaran harus menjadi peringatan ya agar tidak terjadi kejadian serupa di masa depan. Nah, apa yang harus dievaluasi dari kasus yang menjerat Ketua KPU Hashim Asyari ini? Ya, pertama kita apresiasi kepada korban yang sudah berani dan tegar mengambil langkah untuk melaporkan persoalan yang pasti tidak mudah dan mempunyai banyak dampak baik pada kehidupan pribadi korban ataupun dampak sosial ya yang memang harus dihadapi sebagai ekses yang tidak mudah dan tidak sederhana. Yang kedua, tentu saja kita mengapresiasi DKPP yang pada akhirnya mengambil langkah tegas meskipun cukup disayangkan harus ada jatuh korban baru, padahal mestinya sanksi tegas itu berupa pemberhentian tetap sudah bisa dilakukan pada perkara serupa dengan tipologi yang sama di perkara Hasnaini Hasan atau wanita emas begitu ya. Karena kalau kita baca rentetannya, meskipun kasus kedua ini sangat berat sekali, kasus pertama pun mengandung
kategori pelanggaran atau tipologi pelanggaran etik sama. Ada hubungan istimewa, benturan kepentingan, relasi kuasa, dan juga penyalahgunaan wewenang dan fasilitas jabatan. Nah, yang ketiga, mau tidak mau KPU harus berbenah dengan sangat segera, baik dari sisi kelembagaan ataupun personel ya. Sudah sepatutnya KPU meminta maaf kepada publik. Karena bagaimanapun meski ini adalah perilaku individu, tetapi kami misalnya dari Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan menengarai ada mekanisme internal yang tidak bekerja berupa kepemimpinan kolektif kolegial di mana sesama anggota itu mestinya menjadi kontrol terhadap anggota yang lain atau kolega yang lain. Ini kan bukan sesuatu yang kalau kita lihat ya dalam konteks relasi kerja terjadi dalam saat kedinasan, ada eksploitasi staf atau bawahan untuk memfasilitasi motif pribadi Hashim Asyari misalnya dengan meminta pembayaran dilakukan oleh staf dan seterusnya. Jadi ini yang harus dibenahi nih. Jadi wajar kalau kemudian publik meminta KPU untuk melakukan permintaan maaf terbuka ya, karena ada kontribusi sebenarnya dari sisi tata kelola kelembagaan. Nah, jadi yang harus diperbaiki tentu saja adalah mekanisme internal, sistem pengendalian internal untuk kemudian mencegah pola-pola Mbak Titi, menurut Anda kenapa praktek ini bisa langgeng sekian lama, Mbak Titi? Nah, ini yang menjadi masalah ya. Kemarin misalnya ketika konferensi pers, kalau Mas Iqbal lihat dan Mbak Kania lihat, KPU kan tidak mau meminta maaf dengan dalih ini perilaku individu ya. Tapi ketika ada press conference Hashim Asyari, semua anggota KPU kecuali satu orang, Deti Epsilon Idrus dan juga pimpinan KPU Provinsi menemani konferensi pers yang dilakukan oleh orang yang diberhentikan dan dalihnya karena perbuatan pribadi, tetapi semua ditemani begitu seolah-olah ada kolektivitas atau solidaritas kelembagaan. Dugaan saya memang ada kesengajaan pembiaran dan kemudian ada persoalan dari sisi kepemimpinan hegemoni personal yang diamini oleh yang lain. Jadi ini agak susah kalau untuk mengatakan bahwa tidak ada pembiaran ya dan ini menjadi warning bagi kita semua terhadap kepemimpinan yang baru yang akan datang. Jangan sampai ada pembiaran-pembiaran lain dan kepemimpinan kolektif kolegial itu tidak boleh didominasi oleh hanya satu orang yang superior. Baik, tapi Mbak yang Titi. lain harus jadi kontrol bagi yang lainnya. Baik, terima kasih Mbak Titi. Jangan ada Hashim lain dan jangan sampai terjadi kasus serupa ya di masa mendatang. Terima kasih Mbak Titi Anggraini sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, Mbak Kania. Jadi bagaimana supaya jangan ada Hashim yang lain? Ya, tadi kan kita sudah dengar ya, paling tidak dari apa yang disampaikan oleh Mbak Titi gitu ya. Ada beberapa catatan dari Mbak Titi yang mengatakan bahwa kedepannya ya harus ada pembenahan secara serius begitu, secara kelembagaan, ada persoalan dalam internal gitu. Karena kalau kita fokus ke kasus ini ya, kekerasan seksual itu kan bisa terjadi di mana saja gitu. Tapi memang sekarang yang menjadi sorotan adalah Komisi Pemilihan Umum gitu ya. Di dalam lingkungan penyelenggaraan pemilu dan ke depan kita akan segera menghadapi Pilkada 2024. Kalau kita melihat dari kasus ini bisa dikatakan bahwa kemudian dalam lingkungan penyelenggaraan pemilu itu menjadi rawan begitu bagi perempuan terutama begitu kalau kita bicara soal kekerasan seksual. Karena tadi yang harus digaris bawah ini ada proses pembiaran begitu karena dibiarkan begitu lama dan tentunya yang diharapkan itu adalah contoh penegakan hukumnya. Nah, itu yang kemudian kita dapatkan dengan putusan dari DKPP yang kemudian memecat Ketua KPU Hashim Asyari gitu. Jadi selama ini yang membuat korban itu juga enggan untuk bersuara atau tidak berani untuk bersuara ya karena impunitas begitu ya. Pelaku bisa saja tidak dikenakan hukuman apapun gitu. Nah, ketika kemudian kita melihat ada sanksi pemecatan yang diberikan kepada Hashim Asyari itu adalah sanksi terberat begitu. Nah, ini yang kemudian kemungkinan besar akan membuat korban-korban yang lain juga akan berani gitu. Asal penegakan hukumnya itu dilakukan secara konsisten ke depannya. Sudah ada contohnya. Tapi secara internal memang seperti yang tadi disampaikan juga bahwa perlu ada panduan gitu untuk menghindari agar kasus-kasus serupa tidak terjadi kembali karena yang namanya relasi kuasa itu dalam lingkungan, dalam institusi itu mudah sekali terjadi begitu. Nah, ini yang kemudian harus diberikan perlindungan terutama kepada kaum yang lebih rentan.
yaitu perempuan. Itu syaratnya, jadi tetap di bawah kekuasaan hukum. Walaupun itu stereotip gender juga begitu ya, kaum yang rentan. Tapi pokoknya korban itu biasanya memang selalu posisinya berada di bawah begitu. Nah itu yang kemudian harus diberikan perlindungan ke depannya agar tidak terulang kembali kasus-kasus seperti ini. Terima kasih Mbak Kania sudah bergabung dalam Editorial Media Indonesia kali ini, dan tentunya kita berharap ini menjadi pembelajaran bagi semua dan tidak terulang kejadian serupa di masa mendatang. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa.